Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Novel Kadil dengan NIM 2019-3110-454. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih otonomi daerah itu dan apa saja dasar hukum dari otonomi daerah. Otonomi daerah sendiri adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya. Otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri, sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar-dasar hukum dari otonomi daerah yaitu yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Ketetapan MPR RI Nomor 4/MPR/2000, Ketetapan MPR RI Nomor 15/MPR/1998, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 18 ayat 1 sampai 7, pasal 18A ayat 1 sampai 2, pasal 18B ayat 1 sampai 2. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Lalu saya akan menjelaskan juga tentang pengklasifikasian urusan pemerintahan. Pengklasifikasian urusan pemerintahan ada 3, yaitu 1. Urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. 2. Urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten atau kota. 3. Ada urusan pemerintahan umum, adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan titik fokus yang penting dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dengan potensi dan kekhasan daerah masing-masing. Ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakan, yaitu pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas berkreasi atau berekspresi dalam rangka membangun daerahnya, tentu saja dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan. Tujuan dari otonomi daerah yaitu adanya pemberian otonomi daerah adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan nasional, pemerataan wilayah daerah, pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan praaksara dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta ada beberapa asas-asas dalam menyelenggarakan hal tersebut. Pada dasarnya ada 4, yaitu sentralisasi sistem pemerintahan daerah di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri. Terus lalu ada dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantuan yaitu
penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, kota atau desa, dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Sekian dari saya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Prima Delingga dengan NIM 2019 310 390. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transfer ke daerah. Transfer ke daerah merupakan konsekuensi logis dari otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, maka daerah diberi tugas yang lebih besar, kecuali urusan absolut yang tetap di tangan pemerintah pusat. Nah, untuk melaksanakan urusan yang lebih besar tersebut dibutuhkan sumber daya keuangan. Ketentuan sumber daya keuangan yang ditransfer ke daerah diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah. Sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangan. Ketentuan perimbangan keuangan diatur pertama kali dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Pada saat ini, ketentuan perimbangan keuangan diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan. Dana yang dialokasikan pada APBN yang ditransfer ke daerah dan desa diberikan kepada provinsi, kabupaten, kota, dan desa. Dana tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu dana transfer ke daerah dan dana desa. Kedua dana tersebut sering dinamai dengan istilah dana transfer ke daerah dan desa. Dana transfer ke daerah dan desa adalah dana yang dialokasikan pada APBN dan merangkah mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dalam transfer ke daerah dan desa merupakan instrumen desentralisasi fiskal. Sebagai instrumen desentralisasi fiskal, dana transfer ke daerah dan desa diarahkan untuk memperkuat pendanaan pembangunan daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan pimpinan Presiden Joko Widodo merencanakan 9 program prioritas pembangunan yang dikenal dengan istilah Nawacita. Berikut ini program Nawacita tersebut. Yang pertama, menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara. Yang kedua, membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan demokratis. Yang ketiga, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Yang keempat, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelantikan program pemerintah Indonesia Pintar, Indonesia Kerja, dan Indonesia Sejahtera. Yang keenam, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional. Yang kedelapan, melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional. Yang kesembilan, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Yang selanjutnya adalah dasar hukum transfer ke daerah. Dasar hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang kedua, PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. Yang ketiga, PMK Nomor 04/PMK 07/2008 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah. Selamat pagi, terima kasih atas kesempatannya.
Nama saya Avian dengan NIM 2019 310328. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang transfer prinsip umum dari dana perimbangan dan transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Apa itu dana perimbangan? Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah atau otonom untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahun anggaran dalam APBN. Transfer dana perimbangan dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada transfer dana bagi hasil pajak. Dana bagi hasil pajak atau DBH bersumber dari DBH pajak. DBH pajak adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau yang disebut dengan PBB. Biaya perolehan hak atas tanah dan kewajiban atau yang disebut sebagai BPHTB. Pajak penghasilan pasal 25 dan pasal 29, wajib pajak orang pribadi dalam negeri, serta pajak penghasilan pasal 21. Penggunaan dana perimbangan jenis DBH pajak ini bersifat block grant. Artinya, penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terus yang kedua ada transfer dana bagi hasil sumber daya alam. Dana bagi hasil atau DBH bersumber dari DBH sumber daya alam. DBH sumber daya alam adalah bagian daerah yang berasal dari sumber daya alam. Pada bagian ini, kita bisa menyebutnya sebagai penerimaan negara, bukan pajak, karena sumber penerimanya bukan dari pajak. Penggunaan dana perimbangan jenis DBH sumber daya alam ini bersifat block grant. Artinya, penggunaan sumber daya alam ini pada akhirnya diserahkan kepada daerah sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Terus yang ketiga ada transfer dana alokasi umum, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Terus yang keempat ada transfer dana alokasi khusus, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk bantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Kemudian di sini ada transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian. Komponen transfer ke daerah lainnya adalah dana otonomi khusus dan penyesuaian yang diatur dengan peraturan perundang-undangan di luar UU Perimbangan Keuangan. Antara lain meliputi UU 35 tahun 2008 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2008 tentang perubahan asas UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada transfer dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat. Terus yang kedua ada transfer dana otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam. Terus yang ketiga di sini ada transfer dana penyesuaian. Baik, untuk selanjutnya akan diserahkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yaitu penyaluran transfer ke daerah. Dalam rangka penyaluran transfer ke daerah, bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah membuka rekening pada bank sentral atau bank umum dengan rekening kas umum daerah. Penyaluran transfer ke daerah dilaksanakan dengan cara pemindah bukuan dari rekening kas umum negara ke rekening kas umum daerah. Penyaluran DBH PBB dan DBH
PPHTB. Ada beberapa, yaitu dengan cara penyaluran DBH PBB dan DBH BPHTB dilaksanakan berdasarkan realisasi penerimaan PBB dan BPHTB tahun anggaran berjalan. Lalu ada juga penyaluran DBH PBB dan DBH PPTHB bagian daerah dilaksanakan secara mingguan. Penyaluran biaya pemungutan PBB bagian daerah dilaksanakan secara bulanan, seperti penyaluran DBH PPH WPO PDN dan DBH PPH pasal 21, yaitu penyaluran DBH PPH WPO PDN dan DBH PPH pasal 21 dilaksanakan berdasarkan prognosa realisasi penerimaan PPH WPO PDN dan PPH pasal 21 tahun anggaran berjalan. Penyaluran DBH PPH WPO PDN dan DBH PPH pasal 21 bagian dasar dilaksanakan secara triwulanan dengan rincian seperti penyaluran triwulan 1 sampai dengan triwulan 3 masing-masing sebesar 20% dari alokasi sementara, dan penyaluran triwulan 4 didasarkan dengan selisih antara pembagian definitif dengan jumlah dana yang telah dicairkan selama triwulan 1 sampai dengan triwulan 3. Lalu penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Penyaluran dana bagi hasil cukai hasil tembakau diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyaluran DAU. Penyaluran DAU dilaksanakan itu setiap bulan masing-masing sebesar 1/12 dari besaran alokasi masing-masing daerah. Di sini saya akan menjelaskan tentang DBH atau dana bagi hasil. DBH adalah salah satu bagian dari dana transfer umum. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada daerah penghasilan berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. DBH sendiri dibagi menjadi dua, yaitu satu, DBH hasil pajak. DBH hasil pajak adalah bagian daerah penghasilan bagian daerah yang berasal dari penerimaan pajak bumi dan bangunan atau PBB, pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 25, dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri serta cukai hasil tembakau atau CHT. Yang kedua ada DBH SDA atau DBH sumber daya alam. DBH SDA adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam seperti kehutanan, mineral dan batu bara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. Ini saya akan menjelaskan tentang DAK atau dana alokasi khusus, adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan daerah. DAK fisik sendiri adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK fisik ada 3, yaitu DAK reguler, DAK infrastruktur publik atau DAK infrastruktur publik daerah atau DAK IPD, dan DAK afirmasi. Yang kedua, DAK non fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus non fisik yang merupakan urusan daerah. DAK non fisik ada 6, yaitu dana bantuan operasional sekolah, dana bantuan operasional PAUD, dana tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah, dana tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah, dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi, dana bantuan operasional kesehatan, dan bantuan operasional keluarga berencana. Sekian, terima kasih. Selanjutnya adalah penyampaian rekening kas umum daerah. Dalam rangka penyaluran transfer ke daerah, setiap tahun anggaran selambat-lambatnya pada minggu pertama bulan Desember sebelum tahun anggaran dimulai
Pemerintah daerah wajib menyampaikan nama rekening, dan nama bank kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan yang dilampiri dengan: pertama, asli rekening koran dan rekening kas umum daerah. Dan yang kedua, kopi keputusan kepala daerah mengenai penunjukan atau penetapan pejabat bendahara umum daerah atau kuasa bendahara umum daerah yang disahkan oleh kepala daerah. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya, yaitu penatausahaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah. Penatausahaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pejabat pengelola keuangan daerah atau yang disingkat sebagai PPKD memberitahukan kepada semua kepala satuan kerja perangkat daerah atau SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau yang disingkat DPA SKPD paling lambat 3 hari kerja setelah APBD ditetapkan. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyelenggarakan penatausahaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan atas pelaksanaan anggaran transfer ke daerah. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menyusun laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan.